Di ufuk timur Sulawesi Selatan, berdiri megah dan diselimuti kabut tebal sebuah gunung yang namanya selalu diucapkan dengan setengah hormat dan setengah takut. Gunung Bawakarae. Gunung itu bukan sekadar tumpukan batu dan tanah yang menjulang tinggi. Ia hidup dalam cerita, dalam doa, dalam bisik-bisik para pendaki yang kembali dengan mata kosong. Orang-orang menyebutnya gunung yang menolak didaki. Bukan karena medannya paling sulit, bukan karena cuacanya paling ekstrem, tetapi karena mereka yang terlalu memaksa, kadang tak pernah kembali. Semua bermula ketika 5 pendaki muda dari Makassar memutuskan menaklukkan puncaknya pada awal musim kemarau. Mereka bukan pemula. Arman, pemimpin tim, sudah mendaki beberapa gunung besar di Indonesia. Fikri ahli navigasi dan membawa 2 kompas serta GPS cadangan. Dita dokumentator dengan kamera profesional. Rashid membawa radio komunikasi jarak jauh. Dan Naila, satu-satunya perempuan di tim itu, dikenal memiliki insting tajam terhadap perubahan cuaca dan medan. Mereka mendengar cerita-cerita lama tentang pendaki hilang tanpa jejak. Namun mereka menganggapnya sebagai mitos yang dilebih-lebihkan. Selama kita disiplin dan tidak sombong, aman, kata Arman sebelum berangkat. Kalimat itu terdengar yakin. Terlalu yakin. Pendakian hari pertama berjalan normal. Jalur hutan lebat, akar-akar besar, dan kabut tipis yang turun sore hari terasa seperti tantangan biasa. Namun menjelang maghrib, Naila merasa ada yang aneh. Suara hutan mendadak sunyi. Tidak ada serangga, tidak ada burung, bahkan angin pun seolah berhenti bernapas. Malam itu, mereka mendirikan tenda di pos peristirahatan. Sekitar pukul 22, radio yang dibawa Rashid tiba-tiba mengeluarkan suara statis panjang. Ia mencoba menghubungi base camp, tetapi hanya terdengar desis tak beraturan. Mungkin gangguan cuaca, gumamnya. Namun, langit cerah. Bintang-bintang terlihat jelas. Keesokan paginya, saat melanjutkan perjalanan, Fikri berhenti mendadak. Ia memandang kompas di tangannya dengan dahi berkerut. Jarumnya berputar liar, bukan bergerak perlahan mencari utara, tetapi berputar cepat seolah kehilangan arah sepenuhnya. Ia mengeluarkan kompas cadangan. Hasilnya sama. GPS pun menunjukkan koordinat yang meloncat-loncat. Seakan mereka berjalan di tempat yang tidak memiliki posisi pasti di bumi. Arman mencoba tetap tenang. Medan magnetik mungkin terganggu, katanya. Namun di matanya, ada bayangan ragu. Semakin tinggi mereka mendaki, kabut semakin tebal. Meski matahari berada tepat di atas kepala, Dita mengambil gambar, tetapi setiap foto yang diambil tampak buram. Seperti ada bayangan samar berdiri jauh di antara pepohonan. Ketika ia memperbesar salah satu gambar, ia melihat sesuatu seperti sosok berjubah putih berdiri di jalur yang sudah mereka lewati. Saat ia menoleh ke belakang, tidak ada siapapun. Menjelang sore, jalur yang mereka ikuti mendadak bercabang 2. Di peta resmi, tidak ada percabangan di titik itu. Jalur kiri terlihat lebih jelas. Tanahnya padat dan seperti sering dilewati. Jalur kanan sempit, tertutup semak dan tampak jarang disentuh manusia. Arman memilih jalur kiri. Kita ambil yang lebih aman, ujarnya. Namun setelah berjalan hampir 1 jam, mereka kembali ke percabangan yang sama. Fikri yakin mereka tidak berputar. Ia memperhatikan tanda-tanda pohon, bebatuan, bahkan goresan kecil yang ia buat sebelumnya. Semuanya identik, seolah gunung itu melipat ruang dan mengembalikan mereka ke titik awal. Radio kembali dicoba. Kali ini bukan hanya statis, tetapi terdengar suara samar seperti orang berbisik dalam bahasa yang tidak mereka pahami. Rashid memucat dan mematikan perangkat itu. Ketika senja turun, Naila melihat sesuatu yang membuat napasnya tercekat. Di kejauhan, di balik kabut, tampak bayangan rombongan pendaki lain berjalan perlahan, menaiki jalur kanan, jalur yang sempit dan tak tercatat di peta. Jumlahnya sekitar 6 orang. Mereka tidak membawa lampu, tidak bersuara, hanya berjalan dalam diam. "Lihat itu," bisik Naila. Yang lain menoleh. Bayangan itu masih ada. Arman berteriak memanggil, tetapi tak ada respons. Sosok-sosok itu terus berjalan hingga kabut menelan mereka. Tanpa banyak diskusi, Arman memutuskan mengikuti jalur kanan. Semakin mereka masuk,
suasana berubah drastis. Hutan terasa lebih tua, pohon-pohon lebih tinggi, batangnya hitam dan berlumut tebal. Udara terasa berat, seperti menghirup kabut yang bercampur sesuatu yang tak kasat mata. Jam tangan mereka menunjukkan waktu berbeda-beda. Ponsel mati total meski baterai penuh. Tiba-tiba terdengar teriakan. Itu suara Dita. Semua berbalik. Dita yang berjalan paling belakang sudah tidak ada. Tidak ada suara langkah. Tidak ada ranting patah. Hanya tas kecilnya tergeletak di tanah. Mereka panik, memanggil namanya berkali-kali. Hanya Gema yang menjawab. Arman memaksa tim tetap bergerak dengan harapan menemukan jalur turun. Namun, setiap belokan terasa asing dan berulang. Kompas tetap berputar liar. Radio mati total. Malam turun lebih cepat dari seharusnya. Di tengah kegelapan, mereka melihat cahaya di kejauhan seperti api unggun. Mendekat dengan hati-hati, mereka menemukan sebuah lapangan kecil di tengah hutan. Di sana berdiri pondok kayu tua yang tidak pernah tercatat dalam jalur resmi manapun. Di depan pondok, duduk seorang lelaki tua berpakaian sederhana. Wajahnya tenang, tatapannya dalam. Kalian tidak diundang, katanya pelan. Arman mencoba menjelaskan bahwa mereka tersesat dan kehilangan satu anggota. Lelaki tua itu menggeleng perlahan. Gunung ini bukan untuk ditaklukkan. Ia memilih siapa yang boleh melintas. Rashid bertanya tentang jalur yang mereka masuki. Lelaki itu menatap mereka satu persatu. Itu jalur lama. Jalur yang tidak lagi ada di peta. Jalur yang hanya muncul bagi mereka yang dipanggil atau ditolak. Angin berembus kuat. Api unggun padam seketika. Ketika mereka berkedip, pondok dan lelaki tua itu menghilang. Lapangan berubah kembali menjadi hutan rapat. Naila merasa sesuatu mengawasi mereka dari segala arah. Satu persatu, suara aneh terdengar. Langkah kaki mengelilingi mereka. Bisikan yang menyebut nama masing-masing. Fikri berteriak ketika tangannya seperti ditarik sesuatu dari balik kabut. Dalam hitungan detik, ia lenyap. Arman, Rashid, dan Naila kini tinggal bertiga. Ketakutan berubah menjadi keputusasaan. Mereka berlari tanpa arah, berharap menemukan jalur turun. Tiba-tiba, kabut terbelah. Mereka berdiri di tepi jalur resmi pendakian, tepat di dekat pos awal. Matahari pagi bersinar cerah, seolah tidak pernah ada malam panjang sebelumnya. Hanya Arman dan Naila yang tersisa. Rashid tidak ada. Tim SAR menemukan mereka beberapa jam kemudian, dalam kondisi linglung. Mereka mengaku hanya mendaki 2 hari. Namun menurut catatan Basecamp, mereka sudah hilang selama 6 hari. Dita, Fikri, dan Rashid tidak pernah ditemukan. Beberapa bulan kemudian, seorang pendaki lain mengirim foto dari lereng atas Gunung Bawah Karaeng. Dalam foto itu, di kejauhan, terlihat 3 sosok berdiri di jalur sempit yang tidak tercatat di peta resmi. Wajah mereka samar, tetapi pakaian dan tasnya identik dengan milik Dita, Fikri, dan Rashid. Twist yang paling menggetarkan muncul ketika peta lama peninggalan seorang penjaga gunung era 1970-an ditemukan. Di sudutnya terdapat garis tipis menuju area yang kini tidak pernah disebutkan lagi dalam peta modern. Di sampingnya tertulis tangan, jalur yang tidak boleh dibuka kembali. Sejak saat itu, setiap kali kompas berputar liar dan radio mendadak mati di lereng gunung itu, para pendaki saling berbisik satu hal yang sama. Gunung itu tidak pernah menolak tanpa alasan. Kadang ia hanya memperingatkan, kadang ia mengambil, dan kadang ia memindahkan mereka ke jalur yang tak pernah tercatat, di mana waktu tidak berjalan seperti yang kita kenal. Karena ada tempat di dunia ini yang bukan untuk ditaklukkan. Ada gunung yang tidak ingin didaki. Dan ketika ia memanggil namamu melalui kabut, mungkin pilihanmu sudah tidak lagi sepenuhnya milikmu.